Sekarang kita mau SBT dulu ya. Masih ingat SBT-nya? Masih. 1, 2, 3. 1, 1. Mulutnya dikunci. 2, 2. Duduk yang rapi. 3, 3. Mendengarkan guru. 1, 2, 3. Dapat ilmu baru. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yakni pertama menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik dari sistem koloid. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengamati dan menjelaskan efek tinggal, stabilitas dan karakter koloid melalui praktikum sederhana. Dan yang keempat, menjadikan hasil pengamatan dalam bentuk laporan singkat. Jadi nanti Ustazah akan memberikan pengertian tentang koloid. Setelah itu kita akan melakukan praktikum sederhana. Lalu nanti kalian silakan mengisi lembar jawaban lengkap ini tentang koloid. Kenapa hari ini kita belajar koloid? Karena dari koloid ini kita belajar bahwa dari campuran sederhana aja bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Yang kita tidak tahu di dalamnya itu ada partikel ya, ternyata banyak partikel kecil-kecil. Dan sama seperti kita, kalau kita mau berusaha, pasti kita akan mendapatkan hasilnya. Oke? Kita akan bagikan lembar kerjanya. Untuk kelompoknya kita pakai kelompok yang semalam, ada 3 kelompok. Nah, di sini Iza ada punya media pembelajaran buku saku tentang koloid. Jadi kalian bisa baca tentang apa sih koloid. Ini Iza beri jawab. Bukan, ini namanya materi tentang koloid. Materi tentang koloid, baru kita akan melakukan praktikumnya. Seperti yang kita ketahui, larutan itu biasanya terbagi 2. Siapa yang tahu larutan apa aja? Ada namanya larutan homogen sama heterogen. Apa tadi? Larutan homogen sama larutan heterogen.
Ya, larutan itu apa? Dia larutan yang tidak bisa menyatu. Dia ada endapannya. Contohnya kopi ya. Kopi kalau misalnya kita buat kopi, kita aduk, terus terpisah nggak? Terpisah. Tapi kalau minyak, air tambah minyak terpisah kan? Kenapa dia bisa terpisah? Kenapa minyak dan air bisa terpisah? Kenapa dia nggak bisa larut? Kalau air sifatnya itu adalah polar, sedangkan minyak sifatnya non polar. Kalau air ini dia dapat larut, air. Kalau polar ini dia dapat larut dengan air juga. Sifatnya sama, atau dibilang like dissolved light. Polar suka dengan polar, non polar suka dengan polar. Minyak ini bisa larut, tapi dengan larutan yang non polar. Contohnya minyak ini dikasih dengan minyak campur dengan N-hexan. Maka dia akan larut. Air sama minyak bisa menyatu, tapi kalau kita tambahkan sabun, kenapa air dan minyak tadi bisa nyatu kalau kita tambahi dengan sabun? Karena di dalam sabun ini ada namanya zat emulsi. Emulsi dia. Zat emulsifier ini tadi dia bisa mengikat di air, dia juga bisa mengikat di minyak. Jadi zat emulsifier ini kalau kita gambarkan, kepalanya ini bisa mengikat si air, tapi kalau ekornya dia bisa mengikat si minyak. Makanya kalau kita nyuci piring, minyaknya hilang kan? Oke, nah selanjutnya kalian tahu susu. Susu warnanya apa? Putih. Susu ini termasuk larutan, koloid, atau suspensi? Kenapa dia koloid? Ada yang tahu? Yang kuat coba. Aziza, apa tadi? Karena dia bisa bercampur. Kenapa dia bisa bercampur? Susu itu kan warnanya putih. Kalau sifat koloid itu dia ada namanya efek Tyndall. Efek Tyndall tadi nih, kalau misalnya kita sinari susu ini dengan senter HP, kita senter, dia tidak akan menembus, melainkan dia menghamburkan cahaya ke seluruh tubuh. Karena sifatnya adalah koloid. Tapi kalau misalnya larutan, kalau kita sinari dengan senter, dia akan menembus atau meneruskan cahaya. Nah, selain sifat efek Tyndall yang dimiliki oleh koloid, ada lagi di buku satunya sifatnya Graf-Brown. Ya. Ada Graf-Brown. Graf-Brown itu seperti di dalam larutan itu kayak dia tuh bergerak-gerak, larutan itu bergerak-gerak. Nah, kita bisa melihat larutan ini bergerak-gerak menggunakan sebuah alat. Namanya alat apa? Untuk melihat partikel mikroskop. Nah, di situ kita bakal melihat kalau misalnya partikel itu bergerak-gerak. Nah, tapi si penemunya namanya Robert Brown.
pada tahun 1905 dia menemukan bahwa gerak buron itu katanya kalau gerak buron itu partikelnya itu bergerak karena adanya sebuah tumbukan, makanya dia bergerak-gerak. Jadi partikel itu bertumbuh-tumbuh. Jadi dia bergerak. Nah, selanjutnya ada lagi apa? Absorpsi, sifat dari koloid. Kalau absorpsi ini dia sifatnya menyerap. Contohnya, misalnya ini ada larutan. Larutan ini berwarna. Kita masukkan arang. Arang aktif. Nanti larutan yang berwarna tadi diserap oleh si arang tadi ini. Jadi warna merah, misalnya larutannya warna merah. Warna merah dalam larutan ini akan diserap oleh si arang karena arang ini sifatnya menyerap. Oke. Selanjutnya ada namanya dialisis. Dialisis ini sifat koloidnya dia memiliki sebuah apa namanya listrik namanya dialisis. Jadi dia ada listrik, ada muatannya. Dia tuh ada perbedaan muatannya. Biasanya dialisis ini ada di industri mobil contohnya. Dalam proses pengecekan mobil. Jadi sebelum dicek itu mobil tadi akan dialiri aliran listrik. Baru dia dilakukan pengecekan. Baik, langsung kita akan melakukan praktikumnya. Coba buka lembar kertas, lembar kerja akademiknya. Nah, nanti silakan Anda semua isi kotak-kotaknya. Lalu ini kita akan melakukan praktikum tentang efek tinggal dan koloid. Pengamatannya nanti silakan dicatat di bagian data pengamatan. Lalu di sini ada pertanyaan. Nah, nanti silakan Anda tuliskan. Oke. Sekarang kita coba. Yang pertama, di sini saya ada sediakan ada air, ada gelas cup ini nanti untuk wadahnya. Terus ini ada garam, di sini ada susu, ada kecap, ada sunlight, terus ada kopi sama ada minyak. Nah, nanti untuk airnya itu kan udah tertera. Nanti silakan kalian ukur menggunakan gelas ukur. Apa ini namanya? Gelas ukur. Gelas ukur. Bukan untuk minum ya. Ini untuk apa tuh nih? Untuk mengukur air. Oke. Dalam pengukuran gelas ukur ini perlu diperhatikan. Kalau kita mengukur air ini kan warnanya bening ya, atau tidak berwarna. Jadi kita melihatnya adalah minus bawah atau dia cekung. Tapi kalau dia berwarna, kita lihatnya cekung atas untuk mengukur. Oke? Silakan kelompoknya ambil ini karena dia kan ini cekung bawah. Bong dikit. Sebenarnya dalam kita menuangkan larutan itu ada teknik caranya. Kita pakai sorot. Kalau misalnya kita punya batas madu, biasanya kita pakai kita tetesin. Ini langsung Masukkan garam. Ya, boleh garam dulu atau apa dulu? Garam. Langsung tuang ke gelas kan, Kak? Iya. Susu Lara. Garam segelas. Untuk bahannya coba kita buat 1 sendok aja ya. Garam susu kopi. Coba tiap kelompok dua. ini langsung tuang gini. Statusnya apa? Ya, kayak badannya kita tidak makan 21 aja. Jadi dia nggak larut, sama sedikit aja sih. Kalau dia Apa? Itu kebanyakan.
lebih kurangan. Oh. Yes. So, Terus apa satu Nggak lagi? dicampurkan, coba baca. Dia tuh ada 3 gelas. Jadi kita sediakan 3 gelas. Satu isi kopi, satu isi garam. Kopi itu betul. Ya. Nanti bisa. Iya bisa ya satu-satu. Ada kopi tuh mah. Ya, kopi, garam, susu, kecap juga. Oh ya kecap minyak. Yang untuk ini efek tinggal itu pertama siapkan 3 buah gelas, baru masing-masingnya isi dengan 50 ml air tadi kan. Baru masukkan garam ke cup pertama, baru bubuk kedua, lagi kopi 1 sendok. Terus diaduk. Itu untuk yang dari aduh. Dia nggak rada. 3 buah gelas juga isi masing-masing. Gak ada tulis ya. Ada di sini. Astagfirullahaladzim. Nah, balik tanah pati. Udah Rizky. Udah. Jalan enggak. Pakai lagi. Ini yang pertama, kalau yang ketiga cuma susu aja. Ya, di sini ada ya. Kan ada ke HP masing-masing kan. Nah, HP itu tadi disenterin, tapi senternya ke tempat yang luar. Nah, Dua malam. terus ini dia di senternya adalah kita bisa lihat susu tadi ini dia ada efek tinggalnya apa aja? Susu tadi ini ada efek tinggalnya atau tidak? Kan kita ini mau melihat efek tinggalnya. Garam. Ada lah, karena dia tadi sudah jelasin kan kalau susu tadi dia akan memantulkan cahaya. Cahayanya akan tersebar merata. Dia nggak akan meneruskan cahaya. Nah, kita lihat lagi nanti yang kopi sama larutan garam. Oh, beda. Tak dulu. Kalau larutan garam, coba senterin larutan garam. Dia meneruskan cahaya. Berarti dia termasuk kolek bukan? Bukan kan? Bukan, karena dia termasuk dengan larutan, bukan koloid. Nah, ini termasuk koloid berarti. Iya, ini koloid. Nah, kalau kopi gitu. Oke, kita amati. Nah. Enak masih di. Ada campur-campurnya nanti nih. Oh, enggak dicampur ya. Kita cuma Ini belum. Iya, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu ini termasuk koloid. Black and white. Konsistensi. Black and white nggak tuh. Masker. Hah? Ini taruh sini. Oh, ini tuh di sini kan, selesai kan? Coba aja ada gula, ada seminggu. Nggak ada gula. Ya, tapi nggak pakai air gula. Ini apa boleh? Ini Kayaknya nggak meneruskan cahaya lah. Nah, kalau kopi coba dilihat. Enggak. Kalau ini. Nah, Ini kita koloid. tunggu. Katanya kan ada nggak sih? Tunggu dulu. Oh iya ya. Tahu nggak kami juga Enggak ada loh, Zak. Kecapnya apa Zak? Kecap ini kita akan membuat apa yang kedua? Koloid pelindung. Ini, Siapa siapin ini yuk. Apa tuh? Siapkan 3 buah gelas dan isi Udah. masing-masing gelas dengan Yang kelompok dua. 150. Ya. Tunggu 2 menit. Udah. Kan siapkan 3. Terus siapkan kayak tadi juga. Coba senterin. Yang pertama kita tapi kopi ini kan kita tunggu selama 2 menit kan? Enggak dari bawah. Ada tembus sama itu. Enggak, berarti dia bukan koloid. Oh iya. Berarti dia bukan koloid. Dia termasuk apa? Kalau saya jelasin tadi apa? Konsistensi. Karena dia ada dua fasa. Karena dia nanti kalau lama-lama larutan kopi tadi ini kan mengendap kopinya kan? Nah, kalau misalnya larutan garam kita senterin, dia nembus nggak?
berarti dia termasuk apa? Larutan, suspensi apa koloid? Sus? Salah. Larutan. Oh, larutan. Tapi kalau suspensi kan dia nggak bisa mengantarkan cahaya. Nah. Wih. Kalau susu, koloid nggak? Tidak. Koloid nggak? Koloid. Kenapa dia koloid? Karena cahayanya berhamburan. Nah. Jadi kan kayak terang gitu. Karena dia menghamburkan cahaya. Jadi sekeliling susu ini ada cahaya. Dia nggak bisa menembus cahaya. Kalau kita lihat lebih dekat, pasti nampak. Susu. Kenapa dia serius? Tapi di sini kita bisa lihat loh ada partikel-partikelnya. Tapi Tengok, dia tengok. berhamburan. Apa minyak? Susu. Ada nggak sih? Kita memang nggak bisa melihat dengan mata telanjang. Tapi kalau misalnya kita saring sedikit, pasti dia ada sedikit besar. Ada yang menentukan. Tapi kalau larutan garam ini, karena dia garam juga bersifat polar. Kalau kopi dia nembus nggak? Tapi kalau ini, nah yang kedua silakan buat lagi 3 kapan. Dia buatnya di dalam botol atau di sini? Dia buatnya di dalam botol. Nah, masing-masingnya kasih 50 ml air, baru masukkan 3 sendok makan minyak masing-masing. Habis itu nanti satu yang pertama dimasukkan kecap, baru yang kedua dimasukkan susu, dan yang ketiga masukkan sambal. Nah, yang ini tadi silakan dicatat. Apa perbedaannya? Gimana dari sini? Iya. Diaduk. Itu juga yang ini, yang lain juga ditambahin. Tolong tambahin yang lainnya. Semuanya. Semuanya minyak. Masukkan minyak dulu, baru kecap, baru susu, baru satu. Mana? Ini semuanya dimasukin. Iya, semua. Belum ditambahin, masih ini kan? Nah, coba diamati. Ketika air ditambah minyak, terus diaduk, dia nyatu kan? Nah, nyatu nggak? Kalau kita berhentikan, baru nampak dia ada terpisah. Nah, ini campurannya berubah nggak? Tadi kan minyaknya warnanya kuning, airnya warna putih. Ini jadi apa? Butek keruh kan? Warnanya keruh. Coba ketika kita tambahkan sabun. Yang di pengamatan ini minyaknya nggak ada. Di ini. Buat itu pengamatannya apa? Ketika ditambah minyak kan ini. Nah, baru kita aduk. Jadilah selai. Coba tambahin. Nah, coba Diminum. disenter. Dia nembus nggak? Seberapa banyak? Sabunnya udah di yang pertama aja. Yang kedua kan beda lagi. Apa? Susu ya? Yang kedua susu ya? Itu udah diaduk? Udah. Belum. Coba Susunya 1 sendok. nembus nggak? Susunya 1 sendok. Berarti dia kalau Susunya 1 sendok tuh. ya udah masukkan aja nggak apa-apa. Perkiraan aja. Minta susu. Susu kalian mana? Tadi kan ada 100. Astagfirullah. Coba ini kan baru susu kita aduk.
ada dua fasa kan? Iya. Ada dua fasa kan? Minyaknya yang di atas, susunya sama air di bawah. Nggak bisa nyatu kan? Itu ada minyaknya, tapi minyaknya bentuk buih. Buih atau enggak? Dia nyatu nggak seharusnya? Dia seharusnya nyatu. Itu buih. Karena dia ada sabunnya. Nah, coba yang ini. Pakai kecap. Kecap. Aku sendiri kami. Makanya kalau ini tadi Tergabung. Nah, kejar aku dong. Mana kecap? Coba kita tengok dulu. Kecap. Nah, yang pertama ini pakai sabun. Nah, ini yang udah dikasih Ini susu. minyak. Ya. Ini udah sama susu. Ya. Nah, coba dilihat. Sabun Di dong. sini dia nyatu atau enggak? Nyatu. Enggak. Ada dua fasa. Coba saya cari. Mana? Dan. Mana lah di senternya lama? Siapa? Masa sih? Oh iya. Dia nembus enggak? Enggak. Oh, berarti dia Coba dari bawah. Impresif. Tapi kayak ada nembus-nembus tuh. Itu kan ini ya. Kau atas yang gini loh. Dilarut. Nah, yang atas dekat minyak-minyak. Nembus enggak? Enggak kan? Enggak. Nah, yang selanjutnya Sabun. sabun. Enggak dilap. Apa masukin? Itu dimasukin. Dilap dulu kan. Berapa banyak nih? Masukin aja. Secaknya aja. Minyaknya tadi udah enggak? Kayak selem. Minyak gitu dah. Matcha. Matcha. Minum dah. Sirup ini mati. Dah. Coba dilihat. Dia ada fasanya enggak? Ada dua fasanya enggak? Enggak. Coba disenter. Balik. Kembali. Di bawah. Itu kan di atas. Nah. Nembus nggak dia? Enggak. Berarti dia kolok. Iya deh. Nah yang terakhir pakai kecap. Kecap. Buat kecap asin. Ini ada bekas sabunnya. Mana tisunya tadi? Enggak. Nah. Udah nih. Lagi. Kurang. Sampai bawah dulu. Yang kelompok 2 yang kecap gimana? Kayak ini kayak Kayak jamu. Yang jamu yang manis tuh. Iya. Ya kan? Minum yang pahit itu minum yang manis. Agak kental nggak? Coba Tan. Saya sih Sama. Ada nggak sih? Enggak. Ada kok itu. Itu nih. Enggak. Dikit kali nggak sih kecap? coba yang kurang pekat. Dah. Sendok kecapnya. Banyak deh. Oke, silakan. Ini sih jawabannya. Si. Ada nggak sih? Nembus nggak? Enggak. Enggak. Berarti kalau ya, silakan tulis hasil pengamatannya. Ya, minyak sama sabun itu hasil pengamatannya terbentuk campuran terus seperti menyatu disebut emulsi, gitu aja boleh? Boleh. Kan tadi ada jelasin. Kalau misalnya sabun itu bersifat emulsifir atau zat yang dapat mengikat, dia bisa ini agak sebenarnya melon. Ini apa nih? Minum. Warna latte. Panas. Kalau yang lagi ini. Wait. Ini udah ada. Tidak dulu. Dia harus cari apa? Misalnya kalau sesuatu yang ini ada dua saya itu berarti dia memanggilkan air. Tapi kalau kita lihat di sini kan cahayanya itu menyinari seluruh sisi. Tapi kalau misalnya
Jadi dia tembus cahaya nggak? Susu sama kopi itu tidak menembus cahaya. Kalau garam ini menembus cahaya. Tidak menembus cahaya. Gimana praktikumnya, seru nggak? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang efek tinggal, sifat-sifat dari koloid? Ayo, siapa yang bisa hasil praktikumnya jelaskan? Oke, kita mau masing-masing dari kelompok ada yang menyampaikan. Dari kelompok 1, siapa yang mau menyampaikan? Nah, Surya lah, Surya. Silakan Surya sampaikan apa yang terjadi pada praktikum kali ini. Iya. Berdiri boleh. Berdiri boleh Surya. Berdiri boleh tampilkan hasil pengamatan yang didapatkan. Nanti kalau tidak menembus cahaya, tidak menembus cahaya. Kalau ya. Kalau menembus cahaya, Nah, silakan Surya bedakan apa perbedaan tadi ada larutan, suspensi, sama kelompok yang pertama ya. Kelompok 2 nanti jelaskan ya koloid pelindung tadi. Hasil pengamatannya misalnya yang pertama apa yang terjadi? Oke, silakan Surya. Pertama yang larutan dulu, larutan garam. pertama itu susu bubuk. Tampilkan ini susunya. Ya. Warna larutan itu warna putih. Terus kalau bekas cahayanya itu tidak menembus cahaya berarti koloid. Sedangkan kopi itu warnanya hitam. Nah, terus dia koloid juga karena tidak menembus cahaya. Suspensi. Karena dia bisa dipisahkan ya. Kalau suspensi. Yang ketiga itu air garam. Warnanya bening. Terus kalau berkas cahayanya berarti meluruskan cahaya. Silakan kelompok 2 jelaskan hasil praktikum yang kedua tentang koloid pelindung. Ayo, siapa satu orang? Boleh. Dian. Yang pertama. Kan dia dari campuran minyak, air, dan sabun cuci piring, hasil pengamatannya terbentuk campuran telur seperti menyatu, disebut emulsi. Dan lanjut dari campuran air, kecap dan minyak. Kecap bercampur dengan air, tetapi minyak tetap terpisah di atas. Dan untuk yang terakhir dari campuran air, susu dan minyak. Susu terlarut dalam air, tetapi minyak tetap di atas, sama seperti dengan kopi tadi. Untuk cahaya di mana? Apakah menembus? Apakah menembus semua? Menembus cahaya atau dia menghamburkan cahaya? Menghamburkan cahaya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk alatnya nanti silakan dibereskan. Nah, kesimpulannya adalah dari yang kita pelajari tadi itu adalah tentang sifat-sifat dari koloid, dan kita juga bisa melihat adanya efek tinggal atau tidak. Apa tadi efek tinggal? Efek tinggal itu adalah menghamburkan cahaya atau memantulkan cahaya. Dia tidak akan bisa meluruskan. Tapi beda kalau misalnya senter tadi kita senterkan ke larutan, dia akan meluruskan cahaya. Berarti udah paham semua tentang materi koloid? Sudah. Baik, mungkin itu saja. Nanti silakan lembar kerjanya diisi pertanyaan-pertanyaannya. Nanti silakan